Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Arabic Education. Oke, sebelum memulai pembahasan kali ini, perkenalkan nama saya Ulya. Saya akan mengulas apa sih pentingnya belajar bahasa Arab. Oke, mari kita bahas. Meskipun kita bukan orang Arab, sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk belajar bahasa Arab loh. Karena kenapa? Karena banyak syariat Islam yang pelaksanaannya menggunakan bahasa Arab, seperti sholat, dan zikir, dan lain sebagainya. Mari kita mulai. Jadi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Demikian itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, paling terang, paling luas, dan memiliki banyak kosakata untuk mengungkapkan berbagai pengertian. Kemudian dalam Al-Quran sendiri, bahasa Arab menjadi bahasa yang fasih agar dapat direnungkan dan difikirkan isi dan maknanya. Menurut Ibnu Katsir, bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling agung dan mulia, atau disebut asyraful lughati, dengan karakteristik yang istimewa dan sempurna. Al-Quran sendiri menjadi kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa Arab, yaitu bahasa yang paling mulia, dan diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, melalui malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan di belahan bumi yang paling mulia, dan awal penurunannya di bulan paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian apa sih peran bahasa Arab bagi umat Islam? Yang pertama yaitu bahasa Arab merupakan sarana untuk memahami agama Islam. Yang kedua, menjaga bahasa Arab sebagai salah satu cara menjaga agama Islam. Yang ketiga, meninggalkan bahasa Arab salah satu sebab menyimpangnya seseorang dalam memahami agama Islam. Sebagai contoh, dalam memahami satu ayat dalam Al-Quran, apabila salah dalam harokat saja sudah menimbulkan makna yang berbeda. Jadi penting bagi kita untuk memahami bahasa Arab sebagai cara untuk memahami agama Islam. Yang keempat, cara mempraktekkan syariat Islam dengan bahasa Arab, karena sebagian besar aspek ibadah menggunakan bahasa Arab, seperti sholat, zikir, haji, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, untuk mempermudah seorang muslim dalam memahami agama Islam, terutama untuk memahami pedoman kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Fungsi belajar bahasa Arab adalah untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan bahasa Arab kita, serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik dalam komunikasi maupun dalam penggunaannya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB
secara resmi, yaitu sebagai bahasa internasional pada tahun 1973. Ini membuktikan peran bahasa Arab sebagai alat komunikasi tingkat internasional. Dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal 4 keterampilan bahasa atau disebut al-maharah al-lughawiyah yang mana harus dimiliki, yaitu yang pertama ada maharatul istima', keterampilan menyimak atau mendengar. Yang kedua maharatul kalam, keterampilan berbicara. Yang ketiga maharatul qiraah, keterampilan membaca. Keempat maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Keempat keterampilan ini menjadi aspek penting dalam belajar bahasa Arab dan sebagai penunjang dalam pencapaian keterampilan berbahasa Arab. Kemudian jika mau belajar bahasa Arab harus mulai dari mana sih? Untuk keterampilan dasar bagi pemula didasarkan pada menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa untuk berkomunikasi. Pertama ada maharatul istima'. Menyimak merupakan keterampilan pertama yang dilakukan oleh seseorang dalam belajar berbahasa, karena pendengaran adalah sarana pertama dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan sesama. Contohnya, seorang bayi atau balita ketika berkomunikasi dengan ibunya adalah menggunakan sarana pendengaran, yaitu belajar bahasa melalui bahasa ibu. Yang kedua, maharatul kalam, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang penting dalam pembelajaran bahasa karena merupakan keterampilan dasar dalam mempelajari bahasa asing. Dengan mengembangkan kosakata dalam bentuk kalimat serta menyusun kata dengan baik sehingga memahamkan pendengar. Yang ketiga, maharatul qiraah, yaitu keterampilan membaca. Membaca adalah kemampuan mengenali dan memahami makna atau isi dari suatu tulisan dengan melafalkannya ataupun mencernanya di dalam hati, yaitu sebagai proses komunikasi antara pembaca dan penulis. Membaca merupakan keterampilan dasar yang membutuhkan keterampilan mendengar dan berbicara. Seseorang akan kesulitan membaca jika tidak dimulai dengan mendengarkan dan berbicara. Yang keempat, maharatul kitabah, keterampilan menulis. Menulis adalah kemampuan seseorang dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran dalam bentuk tulisan. Kemudian, keterampilan menulis merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan menulis, seseorang bisa mengaktualisasikan kemampuannya. Tujuannya adalah agar dapat menuliskan bahasa Arab yang benar sesuai kaidah bahasa Arab serta dapat dipahami. Dan juga menulis menjadi sarana komunikasi tanpa batas dan waktu dan menjadi bahasa yang sopan. Lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.